Ketika Iran meluncurkan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat, dunia terkejut, namun yang lebih mengejutkan adalah kemarahan Qatar. Negara kecil yang sebelumnya disebut sebagai sahabat strategis oleh Teheran, meskipun Iran mengklaim telah memberitahu Qatar sebelumnya. Suara ledakan di langit Doha, meski jauh dari sasaran, telah mengguncang lebih dari sekadar udara yang mengoyak rasa percaya, menampar martabat, dan memicu krisis diplomatik yang tak pernah diprediksi. Jika pertemanan bisa hancur oleh keputusan sepihak, lalu siapa sebenarnya yang sedang memegang kendali atas langit Timur Tengah? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit Doha pagi itu tampak bersih, nyaris tanpa awan. Matahari memancar lembut dari arah timur, menyiramkan sinar keemasan ke atas ka'bah masjid dan gedang-gedang kaca pencakar langit. Kota itu seakan tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa Timur Tengah sedang berdiri di ujung tanduk. Dr. Lasse Al-Kuwari berdiri di balik jendela lantai 18, memandangi cakrawala yang tenang dengan dahi berkerut. Kantor Kementerian Luar Negeri tampak hening pagi itu. Tapi bukan karena tidak ada aktivitas. Justru sebaliknya, ketegangan menyelimuti setiap lorong, setiap ruang pertemuan, setiap napas. 2 hari sebelumnya, sebuah pesan terenkripsi diterima langsung oleh Menteri Luar Negeri Qatar dari pihak Iran. Isinya singkat tapi menggetarkan. Kami akan meluncurkan tindakan terbatas terhadap fasilitas militer Amerika di wilayah perbatasan. Kami menghargai hubungan kita dan memastikan tidak ada bahaya bagi wilayah atau warga Qatar. Harap tidak campur tangan. Laishe membaca ulang salinan pesan itu dari tabletnya. Setiap kata terasa seperti bom waktu. Ia tahu, dalam dunia diplomasi, bahasa yang terlalu lembut bisa lebih mengerikan daripada ancaman yang terang-terangan. Ia menoleh ketika pintu ruangannya diketuk cepat. Masuk, katanya pelan. Seorang staf muda, Amir, masuk dengan wajah tegang. Dokter, Menteri memanggil Anda ke ruang rapat timur. Rapat darurat. Sekarang juga. Les mengangguk, mengambil map kulit hitamnya, dan melangkah keluar tanpa kata. Di koridornya, orang-orang berpakaian rapi, tapi penuh cemas, lalu lalang seperti pasukan di garis depan. Hanya saja, senjata mereka adalah pernyataan resmi dan mimik. Wajah ruang rapat timur dipenuhi oleh para pejabat tinggi. Kursi bundar yang biasanya diisi diskusi panjang tentang perjanjian dagang atau kerja sama pendidikan, kini dibanjiri aura krisis. Menteri Luar Negeri, Sheikh Tamim bin Ghaffar, duduk di ujung meja. Rautnya datar, tapi sorot matanya tajam menusuk. Laith, katanya langsung. Apa pendapatmu tentang peringatan dari Iran itu? Lais menarik napas dalam. Dengan segala hormat, Yang Mulia, ini bukan peringatan biasa. Ini pernyataan sepihak yang menyamarkan pelanggaran sebagai kehormatan. Mereka memberitahu kita bukan untuk menghormati, tapi untuk memastikan kita tidak menghalangi. Sejenak ruangan terdiam. Seorang pejabat senior dari bagian pertahanan menimpali. Tapi, Iran telah menjamin tidak ada wilayah kita yang akan terdampak. Lesi membalik mapnya, menampilkan citra satelit dan koordinat pangkalan Amerika. Yang dimaksud, ia mengetuk layar. Lokasi ini hanya 20 km dari batas wilayah udara kita. 20 km dengan kecepatan rudal hipersonik. Itu bukan jarak, itu bahaya yang mengintai siapapun di sisi sini. Sheikh Tamim
menyandarkan punggung, wajahnya menegang. Kita negara kecil, tapi kita tidak bisa diam. Jika terjadi serangan dan dunia tahu, kita sudah diberitahu mereka akan anggap kita bagian dari rencana Iran, dan itu bisa menghancurkan hubungan kita dengan Amerika dan sekutu-sekutunya. Semua di ruangan diam. Lais melanjutkan dengan nada, hati-hati, dan jika kita menyampaikan informasi ini ke Amerika, Iran akan menganggap kita mengkhianati kepercayaan mereka. Kita terjebak di antara dua raksasa. Seperti biasa, gumam menteri. Sore harinya, Letih duduk sendirian di balkon rumahnya. Angin padang pasir bertiup lembut, membawa aroma asin dari Teluk Persia. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. Di Keyahan, lampu-lampu pelabuhan mulai menyala satu persatu. Di ponselnya, pesan dari sahabat lamanya di Teheran muncul. Maafkan kami. Ini bukan tentang Qatar, ini tentang kehormatan bangsa kami. Doakan tidak terjadi apa-apa. Lais membalas tanpa ragu. Kami selalu mendoakan, tapi persahabatan tidak berarti kami bisa menutup mata jika langit kami mulai terbakar. Malam turun, Doha terlihat damai, tapi Lase tahu kedamaian itu rapuh. Sehalus pasir gurun yang bisa beterbangan hanya karena angin sedikit marah. Pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara samar seperti guntur. Lalu getaran. Bukan gempa, tapi cukup untuk membuat gelas di rak bergetar. Ia berlari keluar. Diu, Efak, Utara. Cahaya merah membelah langit, membentuk jejak api yang menggantung di udara. Rudal itu melesat cepat, terlalu cepat, terlalu dekat. Langit Doha tak lagi tenang, dan itu baru permulaan. Sinar matahari belum sepenuhnya mengusir gelap dini hari, ketika kantor Kementerian Luar Negeri Qatar sudah kembali bergeliat. Pukul 6 pagi, Laice Al-Qawari sudah duduk di ruang kerjanya. Matanya menatap layar komputer dengan penuh konsentrasi. Kopi hitam di cangkir kecil di sampingnya sudah dingin, tak tersentuh. Laporan intelijen mulai masuk satu persatu. Rudal-rudal Iran telah menghantam pangkalan militer Amerika di pinggiran wilayah Irak, dekat jalur perdagangan udara Qatar. Tidak ada korban di pihak Qatar, tidak ada puing yang jatuh ke wilayah Qatar. Tapi itu tak berarti Qatar baik-baik saja, karena di dunia diplomasi, ketenangan fisik tidak pernah menjamin kedamaian politik. Dr. Laice, suara dari perangkat interkom memecah lamunannya. Ya, Amir. Ada utusan dari Kedutaan Besar Iran mengantar surat pribadi dari Teheran atas nama Menteri Luar Negeri mereka. Lais membeku sesaat. Saya antar ke ruang Bima Suci. Ya, Doktor. Iya, bawa ke sana. Saya segera menyusul. Ruang Bima Suci adalah salah satu ruang diplomasi paling dijaga di kementerian. Dindingnya dilapisi pelat kedap suara, jendelanya anti peluru, dan hanya bisa diakses dengan sidik jari 4 pejabat utama. Laice masuk dengan langkah hati-hati. Di hadapannya duduk pria parubaya berjenggot rapi, dengan mata tajam Mehdi Farhadi, wakil duta besar Iran untuk Qatar. Di tangannya, sebuah amplop putih bersegel merah, dengan lambang Kementerian Luar Negeri Iran. Salam damai Dr. Laice, ujar Mehdi dengan suara tenang. Waalaikumsalam. Tuan Farhadi, saya harap Anda membawa penjelasan, bukan justifikasi, jawab Laice tanpa basa-basi. Mehdi menyodorkan amplop itu. Ini surat langsung dari menteri kami, untuk Yang Mulia Sheikh Tamim, dan untuk Anda secara pribadi. Laice menerima dan membuka isinya. 2 lembar kertas, ditulis dengan tinta hitam dan tanda tangan basah. Kalimatnya diplomatis, tapi mengandung beban yang berat. Kami memahami bahwa tindakan kami menimbulkan dampak psikologis dan politik terhadap Qatar. Namun, kami menilai bahwa informasi yang kami berikan sebelumnya cukup untuk menunjukkan niat baik kami dalam melindungi wilayah serta rakyat Qatar.
Serangan ini bersifat terbatas, terukur, dan ditujukan hanya pada elemen agresif Amerika di kawasan. Kami tetap menganggap Qatar sebagai sahabat strategis. Kami meminta Qatar untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap yang dapat merusak hubungan panjang kedua negara. Leis memejamkan mata sejenak. Ini bukan permintaan maaf, ini penegasan sepihak, gumamnya. Ini diplomasi, Dr. Leis, jawab Mehdi pelan. Kami sudah menjaga agar tak ada satupun rudal yang menyimpang. Kami menghindari semua zona sipil. Kami memilih lokasi dengan sangat teliti. Itu adalah bentuk penghormatan kami pada Qatar. Lights menatap tajam. Tapi Anda tetap meluncurkan rudal di langit yang berbatasan dengan negara kami. Itu bukan diplomasi. Itu tekanan. Siang harinya, Kementerian Luar Negeri mengadakan rapat tertutup yang lebih kecil. Hanya 5 orang hadir, termasuk menteri, wakil menteri, dan laci. Isu utama: apakah Qatar akan mengeluarkan pernyataan resmi atau tetap diam demi menjaga harmoni? Wakil menteri menyarankan untuk menunggu dan tidak terburu-buru. Jika kita bicara terlalu keras, Amerika akan dorong kita untuk sepenuhnya memihak. Tapi jika kita diam, rakyat kita akan melihat kita lemah. Leis mengangkat tangannya, berbicara, hati-hati, Yang Mulia. Rakyat kita melihat ledakan itu, mereka merasakannya. Banyak yang mengira Qatarlah yang diserang. Kita harus memberikan narasi sebelum media internasional yang melakukannya untuk kita. Sheikh Tamim terdiam beberapa saat. Ia tahu Lasya benar. Wajah pemimpin itu terlihat lebih tua dari biasanya. Apa saranmu? Tanyanya akhirnya. Kita keluarkan pernyataan lunak, tidak menyudutkan Iran, tapi tegas mengatakan bahwa Qatar tidak bisa menerima peluncuran senjata tanpa izin di wilayah udara yang berdampak langsung pada keamanan nasional. Dan jika Iran menekan kita kembali, biarkan mereka. Dunia akan melihat bahwa kita tetap berdiri di atas prinsip. Kita bukan pelayan siapapun. Sore itu, konferensi pers resmi dilangsungkan. Juru bicara kementerian, seorang wanita muda bernama Fadwa Al-Mahdi, tampil anggun dan tenang di podium dengan suara jernih dan penuh penekanan. Ia menyampaikan, Qatar menerima informasi dari Iran sebelum peluncuran rudal terhadap pangkalan militer Amerika. Namun demikian, kami menyatakan bahwa tindakan militer tersebut, meskipun diarahkan secara teknis kepada pihak ketiga, tetap berdampak pada keamanan nasional dan stabilitas sosial Qatar. Oleh sebab itu, kami menyayangkan terjadinya serangan tersebut dan menilai hal ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kedaulatan negara. Respons Iran cepat datang, hanya 2 jam setelah konferensi pers. Akun resmi Kementerian Luar Negeri Iran mengunggah pernyataan, "Kami terkejut dan kecewa atas pernyataan Qatar. Kami menganggapnya sebagai bentuk ketidakterimaan terhadap upaya kami menjaga kehormatan bersama. Sebagai bangsa yang terzalimi oleh kehadiran kekuatan asing di kawasan, Iran tetap berkomitmen pada perdamaian. Namun, kami tidak akan tinggal diam jika retorika yang tidak akurat terus dipublikasikan atas nama diplomasi." Lais membaca pernyataan itu dari layar ponselnya dengan dada mengencang. 1 langkah, Qatar membalas dan balasan Iran terasa seperti tamparan keras. Ia memejamkan mata. Langit yang tadi pagi tampak tenang, kini berubah menjadi medan pertempuran. Diplomasi yang tak kasat mata. Doha bukan lagi sekadar penonton. Fajar belum benar-benar merekah ketika langit Doha kembali diterpa kilatan cahaya. Sebuah ledakan terdengar dari arah utara, tidak terlalu dekat, tapi cukup kuat untuk membangunkan seluruh kota. Jendela-jendela bergetar. Sirena ambulans meraung. Di Keyahan, anak-anak menangis, dan para ibu memeluk mereka dengan tubuh gemetar. Tidak ada gempa, tidak ada badai, tapi dentuman itu menusuk ke dalam jiwa. Di lantai atas apartemennya, Dr.
Layes Al-Kuari berdiri dengan jantung berdegup liar. Ia belum sempat mengganti pakaian tidurnya. Ponselnya bergetar, nyaris tanpa henti panggilan masuk. Notifikasi dari kantor, dan pesan-pesan berisi kekhawatiran dari teman, kolega, hingga keluarganya. Apakah itu Rudal lagi, Lais? Suara ibunya dari sambungan telepon nyaris berbisik. Iya, Umi. Tapi tidak jatuh di Doha. Tenang saja, jangan bohong. Rumah kita bergetar. Aku tahu suara perang saat ku dengarkan. Suara itu, suara kematian. Laith, Tertium. Tiba-tiba semua teori diplomasi yang biasa ia kuasai dengan tenang runtuh di depan kegelisahan ibunya sendiri. Pukul 6 pagi. Ruang komando darurat kementerian sudah penuh sesak. Monitor-monitor memperlihatkan data terbaru. Serangan rudal lanjutan dari Iran ke pangkalan militer Amerika di kawasan Irak Selatan, hanya beberapa kilometer dari wilayah udara Qatar. Total ada 8 rudal yang diluncurkan, 6 diantaranya menghantam sasaran. 2 lainnya tidak diketahui pasti, diperkirakan jatuh di zona netral, hanya beberapa mil dari jalur udara internasional. Lebih buruk lagi, pesawat sipil Qatar Airways dengan rute dari Amman ke Muscat dialihkan mendadak dan hampir masuk ke jalur rudal kedua. Nyaris saja kita kehilangan pesawat komersial. Apakah mereka pikir ini permainan catur? Bentak seorang pejabat penerbangan sipil dengan suara parau. Lais menahan napas. Ini bukan kelalaian, ini konsekuensi dari perang yang tidak diberitahukan secara penuh. Iran hanya memberitahu akan menyerang, tapi tidak pernah bicara soal waktu, jumlah rudal, atau koordinat rinci. Lalu kita harus apa sekarang? Tanya Kepala Keamanan Dalam Negeri. Masyarakat kita mulai panik. Rumah sakit menerima 125 pasien tadi malam. Bukan karena luka tapi karena serangan jantung, trauma suara ledakan, dan gangguan kecemasan. Lais tahu, serangan itu tidak hanya menyasar pangkalan Amerika, ia juga menggetarkan psikologi satu bangsa. Di media sosial, tagar, "Langit kami juga berhak tenang" mulai trending. Video amatir memperlihatkan bayi menangis dalam pelukan ibunya. Ketika ledakan terdengar, seorang ayah terekam sedang menutupi jendela rumahnya dengan kasur tipis, sambil berkata, "Kalau rudal jatuh, setidaknya pecahan kaca tidak membunuh anakku." Namun lebih mengejutkan lagi, sebuah video lain menyebar cepat. Seorang pria tua, berkewarganegaraan Qatar, berdiri di jalanan sambil menangis dan berkata, "Mereka bilang, kita negara sahabat, tapi mereka luncurkan rudal di atas langit kami. Tanpa rasa bersalah. Sahabat macam apa yang membuat kita ketakutan di rumah sendiri?" Pukul 9 pagi, rapat darurat kabinet digelar. Syekh Tamim dengan mata merah karena kurang tidur membuka rapat tanpa basa-basi. "Kita tidak bisa lagi berpura-pura. Ini adalah tindakan yang dapat diterima. Kita sudah cukup sabar." Mereka menjamin tidak akan ada ancaman. Tapi, lihat hasilnya. Menteri Pertahanan berbicara pelan. "Iran masih menganggap kita sahabat. Mereka tidak berniat menyerang kita." Lais menjawab dengan suara datar. Tapi mereka tidak peduli kalau ketakutan dan trauma datang dari langit yang mereka nyalakan. Itu adalah bentuk lain dari serangan. Semua hening. "Yang mulia," lanjut Lais, "saya mohon berikan izin pada kementerian untuk memanggil duta besar Iran secara resmi, bukan dalam ruang tertutup, tapi panggilan diplomatik terbuka." Sheikh Tamim memandangnya tajam. "Itu langkah keras. Tapi, perlu. Dunia harus tahu bahwa Qatar bukan wilayah yang bisa dikecualikan dari harga diri. Kita bukan catatan kaki dalam agenda militer negara lain." Sore harinya, pernyataan resmi dikeluarkan. Pemerintah Qatar mengutuk keras peluncuran rudal yang membahayakan jalur udara sipil dan menimbulkan ketakutan massal di kalangan warga. "Kami menuntut klarifikasi segera dari Republik Islam Iran. Qatar berhak mempertimbangkan
langkah-langkah diplomatik sebagai respons atas ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Iran menjawab keesokan harinya melalui konferensi pers dari Teheran. Kami tidak menyerang Qatar, kami tidak berniat merusak hubungan dengan saudara kami. Namun, kami menyesalkan bahwa beberapa pihak di Qatar kini tampaknya lebih ingin berpihak pada kekuatan asing ketimbang menjaga semangat solidaritas kawasan. Lais pulang malam itu dengan kepala berat. Ibunya menunggunya dengan teh hangat dan raut khawatir. Kau terlihat seperti orang yang membawa beban satu negara, katanya lirih. Les duduk, memegang cangkir itu, tapi tidak meminumnya. Karena mungkin memang begitu. Ibunya tersenyum kecut. Kau pernah bilang padaku dulu bahwa dunia ini tidak akan hancur karena perang, tapi karena diam. Saat ketidakadilan terjadi, jangan jadi orang yang diam, Lais. Lais mengangguk pelan. Dan malam itu, ia tahu Qatar tak lagi bisa diam. Langit yang dulu dianggap milik semua bangsa, kini menjadi ladang ancaman yang ditentukan oleh siapa yang lebih cepat menembakkan api. Pagi itu, langit Doha tak sempat menawarkan ketenangan. Belum lewat jam 7, ruang kerja DR Les Al-Khouari sudah penuh dengan berkas-berkas yang dikirim dari berbagai kedutaan besar negara sahabat. Raut wajahnya menunjukkan letih yang dalam, bukan karena kurang tidur, tapi karena satu kenyataan pahit. Diplomasi yang ia jalani selama ini perlahan menjadi ajang tuding-menuding, bukan lagi wadah peradaban. Di meja depannya, sebuah berkas dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tergeletak dengan sigil merah. Judulnya mencolok, permintaan klarifikasi atas sikap Qatar terhadap peluncuran rudal Iran dan risiko yang dihadapi pasukan AS. Lese mendengus pelan. Surat itu adalah peringatan. Nada resminya terdengar seperti permohonan. Tapi inti isinya jelas. Qatar dianggap terlalu lambat, terlalu netral, dan terlalu lembut terhadap Iran. Padahal, kita hanya ingin bertahan, gumam Latte sambil menggosok pelipisnya. Rapat terbatas digelar sore harinya di ruang komando Kementerian. 14 kursi diisi oleh pejabat tinggi dari berbagai kementerian luar negeri, pertahanan, intelijen, dalam negeri, dan juga penasihat ekonomi. Ruang itu bukan lagi tempat diskusi melainkan arena benturan dua arah, pro-Iran dan pro-Barat. Salah satu penasihat senior keamanan, Brigadir Jenderal Sakar, berbicara dengan suara berat, penuh tekanan. Kita tidak bisa pura-pura netral. Iran sudah melanggar wilayah udara kita. Warga sipil kita terguncang. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kita akan dicap lemah oleh dunia. Seorang diplomat senior yang dikenal akrab dengan pejabat Iran menyela. Lalu kita harus apa? Berpaling dari Iran dan menyerahkan diri ke tangan Amerika? Apakah kita siap menampung puluhan ribu tentara asing lagi hanya karena kita terluka? Perasaan. Kata-kata itu menusuk. Les menunduk, menahan emosi. Ia angkat bicara perlahan. Ini bukan soal perasaan, ini soal prinsip. Kita dihormati di dunia karena ketegasan kita menjaga kedaulatan. Jika ada satu rudal satu saja yang jatuh 2 kilometer lebih dekat, kita mungkin tidak akan bicara di ruangan ini. Kita bisa bicara karena belum ada korban. Tapi, apakah kita akan menunggu sampai ada? Ruangan hening. Lalu Menteri Luar Negeri, Sheikh Tamim, bersuara, Lase benar, ini bukan tentang memihak. Ini tentang menentukan garis batas, dan kita akan segera sampai pada garis itu. Jika kita terus saling mendorong seperti ini, beberapa jam kemudian, Duta Besar Iran untuk Qatar dipanggil secara resmi ke kementerian. Tidak di ruang tertutup, tidak dengan perantara, tapi langsung, terbuka, dan dengan protokol tinggi. Pertemuan itu menjadi berita utama di seluruh saluran berita internasional. Kata resmi panggil Dubes Iran
kecam ancaman terhadap wilayah udara dan keamanan sipil. Reaksi datang cepat. Iran, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka di Teheran, menyebut Qatar telah terprovokasi oleh tekanan Barat dan kehilangan independensinya dalam bersikap. Di media sosial Iran, tagar Qatar berubah menggema, sebagian memaki, sebagian menyayangkan. Yang paling menyakitkan bagi Leitze adalah video viral dari seorang profesor Iran yang pernah mengisi forum di Doha. Qatar dulu berbeda, bijak, mandiri, bermartabat, tapi kini mereka seperti boneka emas yang diperebutkan dua tangan. Emasnya tetap berkilau, tapi jiwa mereka mulai rapuh. Malam itu, Lais berdiri sendirian di tepi balkon apartemennya, memandangi jalanan kota yang lengang. Dari kejauhan, lampu merah kuning mobil lalu lalang seakan mengalir tanpa arah. Angin dari teluk bertiup pelan, membawa debu dan kesepian. Ia membuka ponselnya. Ada puluhan pesan masuk, tapi satu yang menarik perhatiannya. Dari Farah, jurnalis Qatar, yang juga mantan sahabatnya sewaktu kuliah. Lais, apa kamu baik-baik saja? Aku lihat wajahmu di siaran tadi. Kau terlihat hancur, tapi juga kuat. Lais mengetik balasan lama sekali, sebelum akhirnya mengirim. Farah, langit kita tak pernah seterang dulu. Aku bisa melihat badai di balik awan, dan aku tidak tahu apakah diplomasi cukup untuk menahannya. Keesokan harinya, suasana makin memanas. Di internal kementerian, mulai terdengar bisik-bisik bahwa beberapa pejabat tinggi mulai kehilangan kepercayaan terhadap pendekatan moderat yang diambil. Lais dan kelompoknya desas-desus mengatakan bahwa Amerika akan mengirim delegasi khusus ke Doha. Tujuannya satu, menekan Qatar agar menandatangani Fakta Keamanan Regional baru. Fakta itu akan memungkinkan penempatan sistem pertahanan tambahan milik Amerika di tanah Qatar, sistem rudal, radar canggih, dan tentu saja kehadiran militer permanen yang lebih besar. Leace langsung sadar, jika itu terjadi, Iran akan menganggap Qatar sudah memilih pihak, dan semuanya bisa berubah cepat. Pada rapat malam hari dengan Syekh Tamim, Lais bicara terus terang. Yang mulia, kita harus hati-hati. Kita sudah dekat sekali dengan kehilangan semua yang kita bangun selama ini. Iran, betapapun mereka salah dalam caranya, tetaplah tetangga. Dan Amerika, betapapun mereka menawarkan perlindungan, tetaplah tamu yang punya agenda. Syekh Tamim menatapnya lama, lalu menjawab lirih. Aku tahu Lais, tapi kau tahu juga, kita tidak bisa jadi tanah yang netral selamanya. Dunia sudah berubah. Kau harus siapkan dirimu. Untuk apa? Untuk menjadi negosiator. Terakhir Later cenggeng. Maksud yang mulia, jika semuanya gagal, jika semua duta, semua menteri, semua jalur diplomasi runtuh, kau yang akan bicara. Antara kita, Iran, dan Amerika. Bukan karena jabatanmu, tapi karena hatimu belum berpihak. Lais menunduk. Kata-kata itu berat, lebih berat dari segala gelar yang pernah ia sandang. Dan di luar sana, langit Doha masih memantulkan cahaya lampu malam yang tampak damai, padahal retakannya sudah semakin nyata. Matahari belum mencapai titik tertingginya ketika Kementerian Luar Negeri Qatar mengirimkan undangan terbuka kepada semua perwakilan pers asing dan lokal. Akan ada konferensi pers besar-besaran. Lokasinya tidak di ruang konferensi biasa, tetapi di aula diplomatik negara. Tempat biasanya hanya digunakan untuk kunjungan kenegaraan atau deklarasi sejarah. Semua orang tahu Qatar akan berbicara, dan kali ini dengan suara yang tidak lagi setengah hati. Lais Al-Khawari berdiri di belakang. Tirai tebal Ola mengenakan jas abu-abu diplomatik dengan dasi hitam. Di tangan kirinya, satu bundel naskah telah direvisi sebanyak 5 kali sejak pagi.
Kata demi kata dipilih dengan sangat hati-hati, karena setiap hurufnya bisa berarti penyambung hubungan atau pemicu perang. Di sisi lain, tirai dari Tengkersi, jurnalis, telah terisi penuh. Mikrofon dari berbagai stasiun televisi internasional menempel rapat di meja panel utama. Para jurnalis tak hanya siap mencatat, tapi juga menyampaikan narasi Qatar ke dunia. Leca melirik jam tangannya. 10 menit lagi, ia menatap dirinya di cermin kecil di samping tirai. Ini bukan hanya untuk negara, bisiknya pada pantulan itu. Ini juga untuk setiap warga yang terbangun karena dentuman rudal. Untuk setiap ibu yang memeluk anaknya karena takut untuk langit. Kita, pukul 12 siang tepat. Juru bicara resmi Qatar, Fadwa Al-Mahdi, melangkah naik ke podium. Ia berbicara, tenang, jelas, dan penuh keyakinan. Hari ini, pemerintah Qatar secara resmi menyampaikan sikap kami terkait rangkaian peristiwa yang telah mengguncang kawasan. Kami bukan negara besar, tapi kami bukan pula negara kecil dalam hal martabat dan prinsip. Kami menghargai hubungan baik dengan semua negara sahabat, termasuk Republik Islam Iran. Namun kami tidak bisa dan tidak akan mengabaikan bahwa tindakan militer sepihak yang dilakukan di sekitar wilayah udara kami adalah pelanggaran terhadap rasa aman rakyat kami. Kami tegaskan, Qatar adalah negara berdaulat dan kami berhak melindungi tanah, langit, dan hati rakyat kami. Kami meminta Iran menyampaikan permintaan maaf resmi, dan kami akan meninjau ulang seluruh bentuk kerjasama militer dan intelijen dengan pihak manapun yang membahayakan stabilitas nasional kami. Kilatan kamera meledak seperti hujan meteor. Para jurnalis berdiri, beberapa mengangkat tangan untuk bertanya, tapi Fadwa hanya tersenyum tipis. Tidak ada sesi tanya jawab. Ini adalah pernyataan, bukan negosiasi. Berita itu menyebar lebih cepat dari api. Di seluruh jaringan berita Timur Tengah, Eropa hingga Amerika Serikat, potongan pernyataan itu mengisi layar utama. Kami berhak melindungi tanah, langit, dan hati rakyat kami. Sementara di Iran, reaksi datang dalam 2 gelombang. Yang pertama resmi, dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, kami menyayangkan pernyataan Qatar. Kami tidak mengancam mereka, kami justru mencegah bahaya lebih besar dengan memilih lokasi serangan secara hari-hari. Menuntut permintaan maaf adalah ironi, karena kami justru telah menunjukkan kehormatan lebih dulu. Yang kedua tak resmi, tapi lebih ganas. Akun-akun media sosial berbahasa Farsi menyerang Qatar dengan narasi pengkhianatan. Beberapa menyebut Qatar pengecut yang tunduk pada Amerika. Bahkan, seorang ulama terkemuka di kaum menyebut bahwa Qatar kini telah melukai rasa kepercayaan umat Islam sendiri. Di Doha, reaksi rakyat beragam. Sebagian mendukung keras, spanduk bertuliskan, "Terima kasih, pemerintah, suara kami akhirnya terdengar," berkibar di jalan-jalan utama. Tapi ada pula yang mulai gelisah. Pasar saham Qatar terguncang ringan. Beberapa investor asing mulai menarik aset. Sebuah laporan intelijen mengatakan bahwa salah satu perusahaan energi milik Iran Dayam menunda pengiriman gas ke pelabuhan Qatar. Dan di tengah gejolak itu, Letts kembali ke kantornya. Ia disambut dengan tatapan campur aduk dari stafnya. Kagum, bangga, sekaligus khawatir. "Dr. Latte," kata Amir pelan, "apakah ini benar langkah yang tepat?" Lais tersenyum kecil. Bukan senyum lega, tapi senyum getir. "Langkah yang tepat," katanya pelan. Jarang terasa nyaman saat diambil. Malamnya, telepon dari Teheran masuk. Tidak melalui jalur resmi, tapi langsung ke nomor pribadi Lais. Layar menampilkan nama Mehdi Farhadi, wakil duta besar Iran. Lais mengangkat. "Assalamualaikum Tuan Latte. Apakah
Anda tahu betapa kerasnya efek kota-kota itu di Teheran? Saya tahu, jawab Lais tenang. Tapi Tuan juga tahu betapa kerasnya dentuman rudal itu di Doha. Hening sejenak. Aku pribadi paham posisi Qatar, tapi Teheran sekarang marah. Dan rakyatku ketakutan. Tuan Mehdi, tapi ini bisa menjadi awal kehancuran hubungan kita. Lais menutup mata, suaranya lirih. Tapi pasti, hubungan yang bisa hancur karena satu pernyataan. Mungkin memang tidak kuat sejak awal. Klik, sambungan terputus. Laishe berdiri lama di depan jendela. Langit Doha tampak tenang malam itu. Tapi ia tahu ketenangan itu tidak akan lama. Karena hari ini, Qatar telah bersuara, dan suaranya telah mengguncang tidak hanya wilayah, tapi juga jiwa-jiwa yang selama ini diam. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan, dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Kabut tipis menyelimuti landasan Bandara Internasional Teheran ketika pesawat khusus milik pemerintah Qatar mendarat perlahan. Matahari pagi hanya muncul samar-samar di balik langit yang keabu-abuan. Aroma tanah dingin dan udara pegunungan menembus kaca jendela pesawat. Suasana tampak tenang, namun ketegangan menyelimuti setiap langkah. Dr. Lais Al-Kuwari turun dari pesawat dengan setelan gelap. Wajahnya datar, tapi sorot matanya menyimpan badai. Di belakangnya, dua ajudan membawa map diplomatik berisi dokumen rahasia dan transkrip percakapan terakhir antara Doha dan Teheran. Misi latte sederhana, tapi mengerikan, mendinginkan bara yang sudah nyaris menjadi api. Pihak Iran menyambut dengan formalisasi penuh. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Majid Reza, datang langsung menyambut di pintu pesawat. Senyumnya tipis, ramah, tapi tegang. Selamat datang kembali di tanah Persia, Dr. Lais. Terima kasih, Tuan Reza. Saya harap kita bisa bicara sebagai dua bangsa yang masih punya niat baik. Atau mungkin bicara sebagai dua bangsa yang mulai saling ragu, jawab Reza dengan nada datar. Laishe tersenyum kecil. Itu bukan sambutan, itu peringatan. Ruang pertemuan utama Kementerian Luar Negeri Iran tampak megah. Lukisan Ayatollah besar menghiasi dinding, sementara kaligrafi emas melingkar di langit-langit ruangan. Di meja oval kayu mahoni, 8 pejabat tinggi Iran duduk. Di ujung meja, Lais sendirian. Tak ada senyuman, tak ada basa-basi. Said Reza membuka pembicaraan dengan suara dingin. Apakah Anda membawa permintaan maaf? Lais menatap lurus. Saya membawa penjelasan dan permintaan penjelasan dari Qatar kepada Iran. Jadi, bukan permintaan maaf. Apakah Iran telah meminta maaf atas suara rudal yang membangunkan bayi-bayi kami di Doha, atau atas ketegangan yang meresap sampai ke masjid, sekolah, bahkan meja makan keluarga kami? Nada Lase tenang, tapi keras. Ruangan mendadak sunyi. Reza mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara lebih tajam. Kami memberitahu Anda sebelum serangan. Itu lebih dari cukup. Tapi kalian memilih mengecam kami di hadapan dunia. Di depan media barat, kami memilih melindungi rakyat kami. Di hadapan dunia, itu lebih penting dari reputasi pertemanan. Seorang pejabat Iran menyela kasar. Qatar terlalu kecil untuk bermain dalam konflik besar. Kalian bisa hancur hanya dengan embargo. Lais tersenyum getir. Kami mungkin kecil, tapi langit kami bukan halaman belakang siapapun. Sesi berlangsung selama 4 jam dengan argumentasi penuh emosi. Beberapa kali suara meninggi. Beberapa kali Lais harus meredam hatinya sendiri agar tak terbakar oleh kata-kata yang menusuk.
Namun, yang paling mengguncang datang menjelang akhir. Rezai menatap Lais lama. Kami pernah menganggap Qatar sebagai sekutu spiritual dan politik. Kami berbagi sejarah, luka, dan harapan yang sama. Tapi, sekarang, kalian mengangkat tangan ke langit, bukan untuk berdoa bersama kami, melainkan untuk menunjuk kami sebagai pelaku. Leta menjawab lirih, tapi tegas, karena tangan kami yang terbakar, Tuan Rezai, dan kami ingin tahu siapa yang menyalakan apinya. Setelah pertemuan, Lais berjalan sendirian di halaman belakang gedung kementerian. Udara Iran dingin menusuk tulang, tapi pikirannya lebih dingin lagi. Ia duduk di bangku batu tua, membuka ponselnya membaca pesan dari ibunya di Doha. Anak, aku melihatmu di berita. Kau tak tersenyum, tapi aku tahu kau sedang melindungi kami. Dengan caramu, kembalilah dalam damai. Nah, pesan itu meruntuhkan semua dinding besi di dadanya. Seketika, Lates menunduk, menutup mata, menahan air mata yang hampir pecah. Ini bukan sekadar diplomasi. Ini perang batin. Ini pengorbanan diam. Ini harga dari berdiri di tengah api. Di hari yang sama, media Iran merilis artikel panjang tentang kedatangan Laci dengan judul besar, Qatar, antara sahabat lama dan kecenderungan baru. Artikel itu menyindir keputusan Qatar sebagai bentuk ketidaksetiaan terselubung. Mereka juga menuduh bahwa Lais datang bukan sebagai utusan damai, tapi sebagai alat dari tekanan Barat. Namun yang lebih mengagetkan adalah bocornya kutipan dari seorang pejabat Iran yang hadir dalam rapat, kalau Qatar bersikeras menganggap rudal kami sebagai ancaman, maka jangan salahkan kami jika suatu hari langit mereka tak hanya bergemuruh, tapi retak. Kutipan itu menyebar cepat. Dan di Doha, suasana berubah drastis. 36 jam kemudian, Lais kembali ke tanah Qatar. Ia disambut bukan dengan tepukan tangan, tapi dengan tatapan campur aduk dari kolaga-kolagonia. Beberapa mendekatinya dan berkata, "Kau berani, Lais." Yang lain berkata, "Kau terlalu keras." Namun hanya satu orang yang mendekat dengan mata berkokek-kokaka, Syekh Tamin. Ia memeluk Lais sejenak, lalu berkata pelan di telinganya, "Apapun yang terjadi setelah ini, kau telah bicara seperti orang merdeka." Lais hanya mengangguk, tapi ayah tahu, angin telah berubah. Dan kini, badai hanya tinggal menunggu giliran. Langit Doha pagi itu mendung, tapi bukan karena awan. Kantor berita Reuters, Al Jazeera, hingga CNN Internasional memuat tajuk utama yang serupa, menyedot perhatian dunia. Dokumen bocor, Qatar diduga mengetahui target serangan Iran lebih rinci daripada yang diumumkan. Washington, Qatar tidak transparan soal rudal yang lewati zona sipil. Diplomasi Doha dipertanyakan, apakah Qatar menjadi jalur sunyi serangan Iran, bagaikan petir di siang bolong? Doha kini bukan hanya korban yang mengecam tapi dicurigai menjadi bagian diam dari rencana Iran. Kementerian Luar Negeri Qatar berubah jadi benteng siaga penuh. Telepon terus berdering. Staf diplomatik kewalahan menjawab pertanyaan dari para duta besar, jurnalis, dan organisasi internasional. Lais Al-Kuwari duduk di ruang situasi darurat bersama Syekh Tamin dan sejumlah pejabat senior. Di hadapan mereka, layar lebar memuat siaran langsung konferensi pers dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Juru bicaranya berkata dengan nada yang tak biasa, "Kami telah mengumpulkan informasi dari mitra-mitra kami yang menyebutkan bahwa pemerintah Qatar mengetahui lebih dari yang mereka akui. Jika benar, maka ini menjadi bentuk kelalaian serius terhadap keselamatan pasukan kami. Kami menghormati kedaulatan Qatar. Namun kami menuntut penjelasan terbuka atas peran mereka dalam kejadian yang hampir membahayakan armada sipil dan militer kami." Suasana ruang itu membeku.
Sheikh Tamin menoleh pada Lace. Bagaimana ini bisa terjadi? Lais menelan ludah. Mereka sedang membalikkan narasi. Kita yang terkena dampak, kini mereka mencoba menjadikan kita kambing hitam. Sore harinya, Kedutaan Besar Amerika di Doha mengirim surat resmi yang intinya menuntut akses pada data radar milik Qatar 3 hari sebelum dan sesudah serangan Iran. Daftar komunikasi antara pejabat Qatar dengan pihak intelijen Iran dalam seminggu terakhir. Pernyataan terbuka bahwa Qatar tidak menerima koordinat target serangan. Pemerintah Qatar berada dalam dilema. Jika mereka membuka data radar dan komunikasi, maka Iran akan merasa dikhianati. Jika mereka menolak, Amerika akan memperkuat tuduhan bahwa Qatar menyembunyikan informasi. Dan jika mereka membuat pernyataan terbuka, maka publik internasional akan mulai mempertanyakan kredibilitas diplomasi Qatar selama ini. Malam itu, Les menerima panggilan tak biasa dari Duta Besar Arab Saudi. Nada suara Duta Besar itu hangat, tapi penuh selipan makna. Saudaraku Laid, mungkin inilah saatnya Qatar kembali ke pelukan yang lebih luas. Apa maksud Anda? Tanya Lights hati-hati. Anda tahu maksud saya. Negara-negara Teluk bersatu, melindungi satu sama lain. Tapi, jika Qatar terus bermain di dua sisi, maka suatu hari tidak akan ada sisi yang mau membelanya. Lace menggigit bibir. Bahkan saudara sendiri mulai membaca niat, bukan fakta. Tekanan datang dari dalam juga. Beberapa anggota Dewan Syura semacam parlemen Qatar menyatakan kekecewaan terhadap cara pemerintah menangani situasi. Mereka menyebut bahwa ketidakjelasan sikap terhadap Iran telah membuat Qatar tampak lemah dan licik di mata dunia. Seorang anggota termuda, Aisyah binti Khalid, berkata lantang dalam sidang terbuka, jika negara lain bisa menembakkan rudal melewati langit kita, dan dunia malah menuduh kita ikut merencanakannya, maka kita gagal dalam diplomasi, gagal dalam kedaulatan, dan gagal dalam menjaga harga diri rakyat kita. Pernyataan itu disambut tepuk tangan dan bisikan. Les merasa tubuhnya runtuh dari dalam. Dalam hitungan hari, ia berubah dari perancang perdamaian menjadi sasaran silang dunia. Di tengah malam, ia pergi ke Masjid Imam Muhammad Abdul Wahab. Ia duduk sendirian di lantai karpet merah tua, kepalanya tertunduk. Ya Rob, bisiknya. Jika jalan ini benar, beri aku keteguhan. Jika salah, beri aku jalan pulang sebelum terlambat. Air matanya menetes, bukan karena lelah, tapi karena langit yang pernah ia jaga, kini menjatuhkan kecurigaan dari segala arah. Keesokan harinya, di ruang kerja pribadinya, Lace menerima kunjungan mendadak dari seorang pria berpakaian sipil. Pria itu menyerahkan dokumen berstempel rahasia tinggi. Isi dokumen itu membekukan darahnya. Iran telah menangkap 2 agen rahasia mereka sendiri. Dalam interogasi, mereka menyebutkan bahwa ada komunikasi diam-diam antara salah satu pejabat Qatar dan Garda Revolusi Iran. 2 hari sebelum serangan rudal pertama, nama pejabat itu disebut dengan kode Abu Safwan, dan Lace tahu bahwa itu bukan dirinya. Tapi ia juga tahu siapa yang memakai nama kode itu. Dan yang lebih buruk, orang itu duduk di ruang kabinet. Hanya 2 kursi dari tempatnya setiap minggu. Bab ini berakhir dengan satu fakta baru. Qatar tak hanya diserang dari luar, ada pengkhianat di dalam. Dan jika Lace ingin menyelamatkan negerinya, maka ia tak hanya harus menghadapi Iran atau Amerika, tapi juga saudaranya sendiri. Hujan turun pelan di Doha Langka, namun terasa seperti pertanda. Angin membawa aroma tanah yang basah, seolah alam ingin menenangkan bara yang menyala di dada Lace Al-Kuari. Di ruangannya yang remang, Lace menatap map berlabel rahasia tinggi. Ia belum tidur sejak membaca isi dokumen itu semalam. Nama yang tertera di bawah kode Abu Safwan telah menancap tajam di benaknya.
Ia menolak percaya, menolak menerima, tapi semua petunjuk mengarah ke satu orang, saudara seperjuangannya, mentor dalam diplomasi, Syekh Abdul Malik Al-Humaidi. Abdul Malik adalah wakil senior dalam Dewan Pertahanan Qatar, sosok karismatik, bijak, dan dihormati oleh para menteri muda. Bagi Lacey, ia bukan hanya rekan kerja tapi seperti ayah kedua. Dulu, ketika Lais masih muda dan ragu apakah ia cocok masuk dunia politik, Abdul Maliklah yang menyemangatinya. Kau punya hati, Lais. Dunia ini butuh pemimpin yang hatinya belum membatu, katanya saat itu. Tapi kini, namanya tertulis sebagai kontak utama antara Garda Revolusi Iran dan seorang pejabat tinggi Qatar yang memberi izin diam dayung bagi rudal Iran melintasi wilayah udara Qatar tanpa peringatan eksplisit kepada angkatan udara sendiri. Latte menggenggam dokumen itu dengan tangan gemetar. Apa yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang paling kau percaya? Malam itu, Lais menemui Syekh Tamin secara pribadi. Ruang pertemuan dibatasi hanya untuk 2 orang. Tak ada catatan, tak ada rekaman. Hanya 2 pria pemimpin dan penasihat utamanya yang duduk berhadapan dalam diam panjang. Yang mulia, kata Lattes akhirnya, saya menemukan bukti bahwa ada orang dalam kabinet kita yang mengizinkan Iran menggunakan ruang udara kita lebih jauh dari yang kita sepakati. Syekh Tamin menatapnya tajam. Siapa? Lais ragu sejenak, tapi ia tahu kebenaran yang ditunda hanya akan menjadi luka yang membusuk. Abdul Malik, katanya pelan. Kata-kata itu menggantung di udara. Syekh Tamin terdiam lama. Ia berdiri, memutar tubuhnya ke jendela, memandang keluar seperti mencari jawaban di langit malam. Dia teman ayahku. Dia ikut mendirikan fondasi politik luar negeri kita. Aku tumbuh mendengarnya bicara tentang etika, kehormatan, dan keutuhan negeri ini. Lais menunduk. Saya tahu, itulah kenapa ini berat. Apakah kau yakin? Saya telah memverifikasi laporan dari 4 sumber berbeda. Semua komunikasi terenkripsi yang berhasil kami pecahkan mengarah padanya. Kode Abu Safwan itu miliknya. Malam itu juga, sebuah pertemuan rahasia digelar di ruang bawah tanah Kementerian Dalam Negeri. Hanya 5 orang hadir. Syekh Tamin, Lais, Kepala Keamanan Nasional, Direktur Intelijen, dan Abdul Malik. Wajah Abdul Malik tampak teduh seperti biasa, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu mengapa ia dipanggil. Ia bukan orang bodoh. Syekh Tamin membuka percakapan. Abdul Malik, aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Apa benar engkau adalah Abu Safwan? Abdul Malik tersenyum kecil, lalu menghela napas panjang. Jika itu jawabannya, maka mungkin waktuku di sini sudah selesai. Lais mengepalkan tangan. Jawab pertanyaannya, desaknya. Abdul Malik menatap langsung ke arah Lais. Selama bertahan-tahan kita berjalan di jalan diplomasi. Kau tahu betapa rapuhnya dunia ini. Kau tahu betapa gelapnya jalur yang harus kita lewati agar terang tetap ada di depan rakyat kita. Jangan bersembunyi di balik kalimat indah. Tukas, Lais, kau mengkhianati negara ini. Kau memberi akses kepada Iran, lalu membiarkan langit kami jadi koridor rudal. Abdul Malik menunduk, lalu berkata perlahan, ya, aku Abu Safwan. Seketika, ruangan itu terasa membeku. Syekh Tamin menutup mata, menahan napas dalam. Kenapa Malik? Kenapa kau lakukan ini? Abdul Malik mengangkat wajahnya, penuh keyakinan. Karena kita bukan siopo-siopa di mata barat. Karena setiap kali kita menggantungkan pertahanan kita pada Washington, kita kehilangan sepotong kedaulatan. Aku percaya
Iran, betapapun kerasnya, tetap tetangga, dan tetangga tak akan menjajahmu. Tapi Amerika, mereka akan mendirikan pangkalan dan tak pernah pergi. Lace memukul meja dengan membiarkan rudal melintasi langit kami. Kau membahayakan jutaan jiwa, anak-anak, keluarga, dan sekarang dunia menuduh kita berselingkuh dengan Iran. Padahal kau yang membuka gerbangnya. Lebih baik difitnah karena bersikap daripada dihormati karena diam, ucap Abdul Malik dingin. Sheikh Tamin berdiri, wajahnya penuh luka yang tak tampak. Mulai malam ini, atas nama negara, kau dinonaktifkan dari seluruh jabatan. Pengawalan akan disiapkan, tak akan ada publikasi, tapi kau akan diinvestigasi penuh. Abdul Malik hanya mengangguk. Sebelum pergi, ia menoleh pada Laicha dan berkata, jika suatu hari dunia ini terbakar, dan engkau berdiri sendirian di tengahnya, ingatlah, aku pernah berjuang agar kau tak sendirian. Kemudian ia pergi diam, tanpa perlawanan. Lais keluar dari ruang bawah tanah malam itu, dengan tubuh lunglai. Tapi sebelum masuk mobil, ia mendongak ke langit Doha. Langit itu yang dulu menjadi sumber kecemasan, sekarang terasa lebih jujur. Ia tahu, api belum padam, tapi pengkhianat telah dikenali. Dan dalam perang seperti ini, mengenali pengkhianat adalah awal dari kemenangan. 3 hari setelah penahanan diam-diam Sheikh Abdul Malik, suasana Doha perlahan mulai berubah, seperti langit yang menemukan kembali warnanya. Setelah badai, kota itu menggeliat dengan kehati-hatian. Namun, Layes Al-Kuwari tahu ini bukan akhir. Ini hanya sunyi sebelum suara besar berikutnya. Pagi itu, ia berdiri di tengah aula utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Pakaian diplomatiknya sederhana, tanpa lambang berkilau, tanpa pin emas di dada. Di belakangnya berdiri delegasi Qatar. Tapi hanya dia yang melangkah ke podium. Dunia memperhatikannya. Pekan sebelumnya, Amerika telah menyampaikan tekanan terbuka kepada Qatar. Iran menuduh Qatar menyusupkan agen ganda. Negara-negara Teluk menyebut Qatar tidak konsisten. Dan rakyat sendiri yang dulu mendukung Las mulai mempertanyakan arah kepemimpinan mereka. Tapi hari itu, Lais berbicara bukan sebagai diplomat, melainkan sebagai saksi. Yang mulia para perwakilan negara, hari ini saya berdiri bukan hanya untuk Qatar, tapi untuk kebenaran yang terlalu lama dibisukan oleh suara-suara yang lebih besar darinya. Beberapa minggu terakhir Qatar menerima kecaman dari segala arah. Iran menyebut kami pengkhianat, Amerika menyebut kami penutup informasi, saudara kami di Teluk menyebut kami bermain dua kaki. Tapi izinkan saya menyampaikan satu hal yang belum pernah kami sampaikan secara terbuka. Ia menarik napas. Kami tidak memberi izin resmi pada Iran untuk menggunakan wilayah udara kami dalam operasi militer. Namun, ada individu yang bertindak sendiri, dan orang itu kini telah kami tangani secara hukum. Kami telah menyerahkan seluruh hasil investigasi internal kami kepada PBB, termasuk salinan komunikasi antara pihak terkait di Iran dan oknum yang terlibat. Kami juga menyerahkan data radar dan log komunikasi tanpa sensor sebagai bukti bahwa kami tak memiliki niat buruk terhadap pasukan Amerika atau warga sipil manapun. Tuduhan bahwa Qatar menjadi bagian diam dari konspirasi adalah tidak benar. Tapi, jika membongkar kenyataan pahit dari dalam diri kami sendiri membuat kami tampak lemah, maka biarlah, karena lebih baik tampak lemah karena jujur daripada tampak kuat karena menyembunyikan kejahatan. Ruangan hening. Lalu pelan-pelan, satu persatu perwakilan negara berdiri dan memberikan tepuk tangan. Tak semua, tapi cukup untuk membuat gema itu terdengar hingga ke Doha. Di Iran, pernyataan Lais langsung menjadi bahan pembicaraan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran terpojok dalam wawancara langsung ketika ditanya soal keberadaan dokumen komunikasi yang diungkap Qatar. Kami sedang meninjau ulang fakta tersebut, katanya kaku.
Tapi publik Iran yang selama ini dijejali propaganda mulai curiga. Media independen mulai mengutip arsip yang sebelumnya disembunyikan. Tajuk berita mulai berubah. Qatar tunjukkan keberanian melawan permainan dua sisi. Let's say Al-Qawari, wajah baru diplomasi Timur Tengah. Di Washington, dampaknya tak kalah besar. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis pernyataan resmi yang menyebutkan, kami mengapresiasi keterbukaan dan kerjasama pemerintah Qatar. Tindakan mereka dalam membongkar dan menangani kasus internal adalah langkah-langkah yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi. Dan yang mengejutkan, permintaan sistem pertahanan tambahan AS di Qatar yang semula dipaksakan dibatalkan. Elzania, kami tidak ingin menambah ketegangan di kawasan yang sudah cukup panas, terutama setelah Qatar menunjukkan kedewasaan politik. Malam itu, Leis kembali ke Doha dan disambut bukan oleh konvoi atau tepuk tangan, tapi oleh Farah, jurnalis independen dan satu-satunya sahabat lamanya yang tetap percaya padanya sejak awal. Kau benar-benar menembakkan rudal Laise, katanya di luar bandara. Laise tersenyum lelah. Rudal dari kertas, isinya kejujuran. Farah tertawa kecil. Dunia tidak pernah siap menerima kebenaran yang polos. Tapi hari ini, kau membuktikan itu bisa menjadi senjata. Lights menatap langit. Malam tenang. Tak ada suara ledakan, tak ada pantulan api. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, langit Doha terasa utuh. Di sebuah ruangan kecil, Sheikh Tamim berdiri sendiri sambil menatap layar yang menampilkan rekaman pidato Lece di Jenewa. Ia berkata pada dirinya sendiri, orang-orang akan melupakan siapa yang bicara di forum itu, tapi mereka akan mengingat siapa yang tetap berdiri saat semua memilih duduk. Namun, kisah ini belum selesai. Karena jauh di perbatasan Iran, sebuah pangkalan rahasia mulai menunjukkan aktivitas militer baru. Dan dunia belum sepenuhnya tenang. 3 bulan telah berlalu sejak pidato Laca Al-Qawari menggema di aula PBB. Dunia mulai menata ulang pandangannya terhadap Qatar. Meskipun luka kepercayaan belum sepenuhnya sembuh, tapi satu hal tak terbantahkan. Doha telah menunjukkan bahwa keberanian bisa datang dari negeri kecil dan kebenaran, bahkan ketika menyakitkan, tetap bisa menjadi cahaya. Namun, Lais justru tak merasa menang. Ia tak merayakan tepuk tangan, tak menikmati label wajah baru diplomasi Timur Tengah yang media asing sematkan padanya. Karena yang ia bawa pulang bukan kemenangan, melainkan kesadaran bahwa menjaga langit dari rudal lebih mudah daripada menjaga kejujuran dari pengkhianatan yang tumbuh di bawah satu atap pagi itu. Let's menerima undangan pribadi dari Sheikh Tamim, bukan pertemuan resmi di Istana Amiri, melainkan di sebuah tempat sunyi di pinggir laut tempat mereka. Dulu sering bicara tentang politik, filsafat, dan masa depan Qatar saat Latte masih menjadi staf muda di bawah naungan matahari yang lembut dan debur ombak yang pelan. Sheikh Tamim menyerahkan sebuah map putih dengan segel emas. Ini tawaran, ucapnya pelan. Aku ingin kau menjadi Menteri Luar Negeri Qatar. Lache tercekat. Matanya mengerjap lambat. Yang mulia, saya bukan orang yang pandai tampil di depan. Saya hanya peredam suara-suara yang terlalu bising. Sheikh Tamim tersenyum. Itulah sebabnya aku memilih. Karena negeri ini tak butuh orang yang berisik. Kita butuh orang yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berdiri sendiri, bahkan saat semua orang mundur. Lais menatap laut. Angin bertiup pelan, burung-burung melintas seperti siluet harapan. Lalu ia bertanya, apa pendapat dunia tentang Qatar sekarang? Sheikh Tamim menjawab, mereka bingung, tapi mereka tak lagi meremehkan. Lais mengangguk. Kalau begitu,
Izinkan aku tak menandatangani map ini sekarang, tapi izinkan aku tetap berdiri di sini di sisi negeri ini. Sebagai apapun, di hari yang sama, Iran mengirim pesan tak resmi melalui seorang ulama terkemuka yang sedang dalam ziarah budaya ke Qatar. Pesan itu singkat, ditulis tangan. Dalam badai, kami kehilangan arah, tapi kami sadar yang menjaga api tetap hidup, bukan yang meniupnya, tapi yang rela terbakar untuk menerangi. Qatar tetap saudara kami, tapi saudara pun bisa saling menyakiti. Maka biarkan waktu menjadi penyembuh. Leis membaca pesan itu dengan mata yang dalam. Ia tak tahu apakah ini awal rekonsiliasi atau sekadar strategi politik. Tapi ia tak peduli, karena ia sudah memilih sisi bukan Iran, bukan Amerika, tapi Qatar. Di Doha, suasana mulai tenang, tapi ketenangan itu bukan ketenangan kosong. Itu ketenangan yang tahu bahwa dunia di luar sana masih berisik, masih liar. Tapi setidaknya, langit di atas mereka telah dikenali dan dijaga. Beberapa minggu kemudian, Farah jurnalis, sekaligus sahabat Leis mengunjungi rumahnya. Mereka duduk di beranda, menatap malam. Kau tahu, ujar Farah, kadang aku heran, kenapa hidup selalu mengulang pertanyaan yang sama. Siapa yang boleh bicara? Dan siapa yang harus diam? Leis tersenyum. Kau tahu jawaban paling jujur. Apa? Yang bicara adalah mereka yang berani tetap jujur. Bahkan saat semua orang ingin mendengarkan kebohongan, Farah mengangguk pelan. Dan sekarang kau siap bicara lagi? Leis menatap langit. Bintang-bintang tampak malu-malu menembus lampu kota. Ia menghela napas. Bukan bicara. Aku ingin menjaga sunyi yang benar. Cerita ditutup dengan adegan Leis berdiri di pinggir jalan menatap ke atas langit Doha. Di angkasa, tidak ada rudal, tidak ada suara perang. Tapi juga tidak ada janji bahwa besok langit akan tetap bersih. Namun Leis tak takut. Karena kali ini, ia tak hanya menatap langit itu, tapi menjaga artinya. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin, agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu, selamat beraktivitas kembali.